Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas Excel. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai conditional formatting, yaitu salah satu menu yang ada di menu home. Di dalam menu home ini, di sini ada menu conditional formatting ya. Apa fungsinya? Ya, ini adalah menu yang bisa membantu kita dalam berbagai hal sebenarnya kalau kita tahu fungsinya ya. Di sini ada beberapa menu, yaitu highlight cell rules, yaitu menandai berdasarkan aturan yang ingin kita buat. Di sini aturannya misal kita ingin menandai eh, data yang ini angka ya, mungkin ya, lebih ke angka mungkin. Jadi angka yang lebih besar dari itu akan kita tandai secara otomatis ya. Yang di bawah ini yang kurang dari, yang di bawah ini adalah antara 5 dan 10 itu berapa jumlahnya yang kita berapa angka-angkanya yang nanti kita bisa tandai itu. Yang ini yang sama dengan dalam bahasa Indonesianya ya. Ini untuk yang text that content berarti data yang berisi titik-titik. Kita bisa buat itu semua. Kita bisa buat manual ya nanti ya. Bebas itu nanti sesuai selera kita mau buat apa nanti ya. Untuk yang date occurring ya, antara tanggal ya dan data ganda yang kemarin kita sudah pernah bahas ya. Ini aja sudah beberapa fungsi ya. Nanti juga ada di top button rules ya. Ini adalah untuk menandai top 10 tertinggi ya dalam bentuk item yang paling banyak ya. Yang ini top persentase yang paling tinggi ya, ini yang paling rendah, ini juga persentase yang paling rendah, ini di atas rata-rata, ini di bawah rata-rata. Sebenarnya kalau kita tahu, kita bisa manfaatkan ini untuk menandai data-data yang ingin kita cari. Misal kita mau mencari berapa sih data mana sih yang masuk top 10 besar. Nah, ini kita pakai ini, langsung otomatis nanti ya. Terus yang ini data yang top 10 persentase yang terbesar. Yang ini yang terbawah 10 data yang terbawah, 10 persentase data yang terbawah, ini rata-rata yang di atasnya ya, ini yang di bawah rata-rata. Tinggal satu klik aja nanti bisa ketemu. Oke. Nggak usah lama-lama, kita contohkan ya. Yang lebih besar dari ya, kita coba contohkan. Pertama kita blok dulu ya, kita pakai angka ya, karena ini berhubungan dengan angka, jadi kita pakai angka ini ya. Kita blok di sini, kita klik conditional formatting, kita menginginkan meng-highlight atau menandai data yang lebih besar dari 5 misalnya. Ini kan otomatis karena ini kita masukkan 5,5 ya, kita masukkan 5. Ini otomatis yang angkanya di atas dari 5 dia langsung menandai di sini. Kalau kita ubah misal di atas angka 2, nah terus kita ubah jadi atas angka 8. Nah seperti ini langsung otomatis menandai. Jadi angka 9, 10 ini di atas 8 kan ya, angka 6, nah dia otomatis gitu. Semudah itu teman-teman kalau kita tahu fungsi dari menu-menu yang ada di Excel. Terus kita coba lagi yang di bawahnya ya, kurang dari. Kita mau mencoba kurang dari 3. Oke. Tapi pertanyaan ini kenapa ini? Oke, sebentar. Nah, ini ada kenapa ini ya? Harus ya. Sebentar, ini kondisi. Oh ya, sebentar, sorry. Ini harus kita clear rule, manage rule dulu. Ini ada karena ada 2 aturan ya. Jadi aturannya kita hapus dulu. Ya, caranya gini, kita harus memastikan tidak ada aturan lain yang diberikan ke data ini ya. Jadi kita ke conditional formatting, kita ke manage rule, kita harus hapus dulu nih. Delete. Oke, apply. Baru kita kembali ke sini, kita menggunakan less than.
Ya, mungkin misal kita mau less than 2, kita mau less than 3, mau less than 8. Nah, gitu ya. Pokoknya yang kurang dari. Semudah itu. Yang lain juga sama untuk data-data ini yang antara, ini yang equal atau sama dengan, ya ini yang berisi, contohnya yang kalau equal teman-teman udah bisa ya. Kalau highlight yang berisi ini maksudnya gini. Text that content spesifik ya. Ini nanti lebih spesifik, angka 6, angka 10, kayak gitu ya. Teks juga bisa, jadi nggak harus angka. Kalau ini bisa teks juga bisa ya. Contohnya di sini kita mau meng-highlight teks yang berisi Surabaya gitu ya, kita tulis Surabaya. Jadi yang meng-highlight ada huruf S nya di depan, su langsung, karena yang kata berawalan su itu hanya Surabaya, berarti yang langsung tadi hanyalah Surabaya gitu ya, dan seterusnya. Ukurannya pokoknya tanggal, antara tanggal berisi tanggal berapa gitu ya. Karena ini jumlah sedikit, datanya jumlahnya cuma sedikit, jadi percuma nanti kita kalau mau menggunakan top button ini ya. Tapi kakaknya mungkin kalau sudah tahu artinya pasti sebenarnya akan lebih mudah untuk memahami fungsi dari ini ya. Data bar ini juga otomatis nanti ya. Nah, dia akan membuat data bar dari data yang sudah ada di kita. Otomatis dia akan mewarnai sesuai dengan jumlahnya ya. Bahkan ini juga lebih menarik gitu ya. Color scale. Nah, ini tuh maksudnya gini, kalau 10 itu yang paling hijau ya, merah itu paling sedikit, jadi kayak degradasi warna gitu ya. Ini sebaliknya, kalau ini degradasi dari warna hijau, bisa custom sih sebenarnya ya, dan seterusnya. Kalau ini simbol ya, kalau paling besar pasti arahnya ke atas, kalau paling kecil arahnya ke bawah, sama ya. Ini warna dengan bulat-bulatnya, jadi ini akan membuat data kita tuh lebih menarik teman-teman ya. Ini grafik, nah bagus kan, ini star rating ya. Ini kalau teman-teman mau membuat suatu rating, ini otomatis sesuai dengan angka yang dimasukkan, jadi nggak perlu kita membuat rumus yang panjang untuk membuat rating, simbol dan sebagainya. Nah gitu ya. Untuk kali ini mungkin itu aja, sudah lengkap semua kan, dari highlight, top button rules, data bar, color scale, icon set. Semudah itu sebenarnya kalau kita tahu, data kita tuh bisa jadi lebih cepat kita pengerjaannya dan lebih menarik tampilannya ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, jika ada permintaan, silahkan komen aja di grup ya. Nanti kita akan, atau di chat di kolom komentar ya, silahkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.